Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Seperti biasa kita akan baca silih berganti ya Bapak Ibu. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Saya akan mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tetapi cairan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, Bapak Ibu, bagian Alkitab ini mungkin sudah sering Bapak Ibu baca dan menjadi kekuatan buat Bapak Ibu panjang hidup Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang logika dibalik dari penyediaan atau logika dari penyediaan. Bapak Ibu ingat minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana Allah itu yang menyediakan. Menyediakan itu bukan seperti ATM ya. Bapak Ibu butuh tarik, Bapak Ibu butuh tarik, tidak. Tetapi menyediakan itu bahwa Tuhan sudah ada di depan Bapak Ibu, ada di masa depan Bapak Ibu. Dia tahu kebutuhan Bapak Ibu persis seperti yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi dia tidak pernah sulapan begitu ya, tidak pernah membuat simsalabim muncul, tapi sudah disediakan semuanya. Tidak ada yang meleset, semua yang dia sudah rencanakannya. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya bisa mengimani seperti Abraham mengimani bahwa Tuhan itu menyediakan. Nah, kemudian menjadi menarik adalah ternyata Bapak Ibu dan saya itu masih hidup di dunia ini, dan kadang-kadang, lebih seringnya kenyataan realitanya dengan iman itu berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Bapak Ibu merasa bahwa saya sudah berdoa, sudah beriman, tapi kenapa kenyataannya tidak seperti itu? Nah, apakah iman itu tidak dilandaskan logika, dan apakah logika kita harus kalahkan, harus punya iman dan mengalahkan logika, atau iman itu berjalan dengan logika? Nah, hari ini saya ingin kita semua untuk melihat bagaimana logika itu bisa sejalan dengan iman. Bapak Ibu bicara tentang kecukupan, bicara tentang hari-hari ini. Kita tahu semua hari-hari ini tidak ada yang baik. Berita ekonomi semuanya tidak baik, gitu ya. Nggak hanya di Indonesia, di global pun semuanya tidak baik. Pertanyaannya kalau begitu bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu dan saya? Pasti tentang kecukupan. Nah, minggu ini kita akan bicara tentang logika
Bagaimana strategi Bapak Ibu punya logika untuk tetap meyakini bahwa Tuhan menyediakan semua yang Bapak Ibu butuhkan? Minggu depan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya. Minggu berikutnya kita akan melihat bagaimana ketika Bapak Ibu krisis yang luar biasa dan Tuhan tetap memelihara. Dan minggu terakhir, minggu kelima, kita akan melihat kalau saya sudah kecukupan, apa misi Tuhan dalam hidup saya. Jadi itu rangkaian yang akan kita bicarakan sepanjang bulan ini, Bapak Ibu. Yang pertama yang kita akan melihat itu di ayat yang ke-25, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-25 itu dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Dan ayat ini diulang lagi di ayat 31. 31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan ayat ini diulang lagi ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. 3 kali Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Kata orang-orang di teologi ya, kalau ada kata yang diulang berkali-kali itu berarti katanya penting, gitu ya. Kalau begitu apa itu khawatir? Bapak Ibu, sebetulnya khawatir yang disampaikan ayat ini itu mengacu kepada ayat 24. Mari kita lihat dan kita baca ayat 24, Bapak Ibu. Di ayat 24 itu berkata begini, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 25 berkata, karena itu, karena apa? Karena Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi apa artinya khawatir? Jadi kalau dilihat di bahasa aslinya, khawatir itu artinya terbagi. Atau Bapak Ibu sedang ke distract, Bapak Ibu sedang menuju ke pikiran yang berbeda arah. Jadi khawatir itu artinya adalah terpecah antara percaya dengan janji Tuhan dan ketakutan akan kekurangan materi. Nah, itu logika yang wajar ya Bapak Ibu ya. Karena kita semua itu orang matematika. Betul Bapak Ibu ya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 1 kurang 1 habis. Nggak mungkin 1 kurang 1 itu banyak. Tetapi Bapak Ibu punya Tuhan yang punya matematika berbeda. Ada orang menghemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Ada orang yang membagikan harta tetapi bertambah apa? Bertambah kaya. Kalau dikurangi harusnya habis. Tapi kenapa dikurangi malah tambah kaya? Dikurangi tambah kaya. Tapi hari ini Bapak Ibu itu kalau begitu saya habis-habisin aja lah Pak, supaya saya tambah kaya. Sabar dulu Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu lihat, jadi yang pertama, Bapak Ibu dan saya harus bisa mengalahkan rasa khawatir itu. Bagaimana mengalahkan rasa khawatir itu? Logika yang dibangun oleh Tuhan, mari kita lihat di ayat yang ke-26. Ayat 26 berkata begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan. Terus kemudian ayat 27 ayat 28, perhatikan bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta, tetapi dikasih baju yang indah. Jadi Tuhan sedang mengcompare antara Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu itu ciptaan Tuhan, dan kemudian ada ciptaan Tuhan yang lain yang namanya burung, dan kemudian ada yang namanya bunga. Tetapi saya tidak akan lihat semuanya. Bapak Ibu, saya mau kasih, kemarin saya nyoba cari. Bapak Ibu ada yang pernah terbang naik pesawat selama 8 sampai 11 hari nonstop? Ada nggak Bapak Ibu?
ada menempuh sekitar 11.000 sampai 12.000 kilometer. Ada? Tidak ada kan? Tidak mungkin kan? Tetapi ternyata ada burung yang bisa terbang non-stop 24 jam kali 8 sampai 11 hari. Namanya Godwit, ekor lurik. Bapak Ibu, ini ngeri nih. Jadi dia tinggalnya di Alaska. Kemudian ketika Alaska itu tidak mendukung support hidupnya, dia terbang kemana Bapak Ibu tahu? New Zealand. Itu jaraknya 11.000 sampai 12.000 kilometer tanpa henti karena dia lewatin Samudra Pasifik. Dan bayi umur 4 bulannya mereka ikut terbang dan nggak jatuh Bapak Ibu. Pertanyaannya begini nih, pertanyaannya nih, saya kemarin buat nyari, kenapa harus terbang sedemikian jauh? Karena ternyata makanan mereka itu ada di New Zealand. Ada cacing-cacing yang ada di New Zealand. Itu makanan mereka. Bapak Ibu bayangkan nih, Bapak Ibu pernah ke restoran, sampai di restoran terus dibilang bagaimana? Maaf, tutup. Bapak Ibu pernah bayangin itu? Wah, tutup gitu kan? Wah, udah jauh-jauh tutup gitu. Pertanyaannya begini, kalau burung ini terbang dari Alaska sampai New Zealand, ternyata warungnya tutup, mati nggak dia? Mati ya Bapak Ibu ya? Mati. Tapi ternyata waktu sampai di sana itu tepat ada makanan yang disediakan di New Zealand. Bapak Ibu pernah mau makan aja sampai ke New Zealand? Kalau burung saja dipelihara Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau burung saja dipelihara Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu pernah terbang 11.000 km non-stop? Menarik Bapak Ibu, dia nggak makan berarti. Burung-burung ini tidak makan selama 8 sampai 11 hari karena dia di atas perairan. Jadi menurut penelitian semuanya mengecil. Jadi alat produksi di dalam tubuhnya itu mengecil. Yang membesar itu apa? Otot sayapnya. Jadi sebelum mereka terbang, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, membuat kondisi tubuhnya siap untuk terbang selama 8 sampai 11 hari. Jadi lambungnya mengecil, hatinya mengecil, semuanya mengecil supaya efisien semuanya. Bukan berarti ya tetap gumu-gumu aja begitu, tidak. Jadi dia mengecil kenapa? Karena harus terbang jarak jauh. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, emang nggak ada yang deket-deket saja ya? Emang nggak bisa dibuat yang mudah-mudah saja ya? Tuhan itu kayak kurang kerjaan aja, jauh banget loh ini. Sehebat Bapak Ibu aja tidak ada yang pernah terbang dengan pesawat selama 11 hari non-stop, 8 hari non-stop, itu Bapak Ibu nggak pernah ada. Bapak Ibu dan saya itu orang-orang yang pintar luar biasa, tetapi kalah dengan burung yang Tuhan ciptakan seperti ini. Kalau Tuhan pelihara seperti ini, so Bapak Ibu dan saya tidak dipelihara pasti. Oh kalau begitu saya dipelihara ya Pak? Pasti dipelihara Bapak Ibu, pasti dipelihara. Jadi, menarik lagi Bapak Ibu, menarik lagi. Mereka punya GPS. Kok tahu ya ada New Zealand itu di situ? Bapak Ibu pernah berlayar di lepas pantai nggak? Pernah naik kapal gitu kan? Yang udah di tengah lautan nggak kelihatan pulaunya gitu kan? Kira-kira Bapak Ibu sedang maju, mundur, kanan, kiri, depan, belakang, sama nggak kira-kira? Sama, semuanya sama gitu. Nggak kelihatan karena semuanya sama. Bapak Ibu terbang di atas itu lihat awan semuanya sama. Kalau sudah di ketinggian 32.000 kaki itu udah nggak kelihatan daratan,
semuanya sama. Berarti manusia menggunakan apa? GPS. Global Positioning System itu membuat orang tahu posisi dia di mana. Pertanyaannya ini adalah, bagaimana burung ini punya GPS sampai dari Alaska di benua Amerika sampai ke benua Australia? GPS-nya dari mana? Itu hebat Bapak Ibu. Dan yang tadi yang saya sudah bilang, restorannya tetap buka sampai mereka nyampe. Jadi pas nyampe di sana, restorannya buka. Kemudian saya searching lagi Bapak Ibu, saya searching lagi. Perpindahan mereka selama 8 sampai 11 hari ini, kira-kira mengalami badai nggak di tengah? Atau pas semuanya Tuhan membuat semuanya jadinya awannya bagus, cuacanya bagus, semuanya mendukung, atau pernah ada badai? Menurut penelitian, mereka akan lewatin badai. 8 sampai 11 hari itu tidak bisa dipastikan semuanya akan tenang, melewati badai. Tapi rombongan itu sekitar 80 sampai 100 ribu itu bisa migrasi dengan selamat Bapak Ibu. Ini baru burung Bapak Ibu. Waktu saya merenungkan ini, hebat ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu surga itu nggak diem-diem saja duduk-duduk, ngopi-ngopi, nyantai, itu enggak Bapak Ibu. Surga itu semuanya bergerak. Pasti malaikat sedang menyediakan segala sesuatunya, menuntun semuanya, menggerakkan semuanya. Tuhan sedang mengatur segala sesuatunya ini. Kalau Bapak Ibu lihat pabrik dengan semua mesin yang berjalan begitu, Bapak Ibu bisa melihat surga itu nggak hanya duduk-duduk santai, minum kopi, makan pisang goreng, itu saya enggak deh Bapak Ibu. Surga itu penuh dengan kesibukan yang luar biasa, 24 jam non-stop, karena harus memenuhi semua kebutuhan orang. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu harus melawan yang namanya kekhawatiran. Tapi waktu saya berpikir begini, yalah gampang lah Pak, ngomong itu gampang, betul ya Bapak Ibu? Ngomong itu gampang. Tapi kalau hari ini di dompet Bapak Ibu tidak ada uang sepeser pun, hari ini tidak ada pekerjaan yang bisa membuat Bapak Ibu hidup, apakah Bapak Ibu bisa berkata, ya Pak, saya tidak khawatir, saya akan tenang-tenang saja Pak? Bisa? Saya jamin tidak bisa. Saya jamin mungkin Bapak Ibu juga tidak bisa tidur. Tapi hari ini saya tidak ingin berkata Bapak Ibu harus bisa, harus melawan. Enggak Bapak Ibu. Tapi saya ingin Bapak Ibu merenungkan, kekhawatiran itu berbeda dengan kemalasan. Jadi begini, ketika Tuhan itu menyediakan makanan buat burung godwit tadi, itu Tuhan menyediakan dia perangkat dalam tubuhnya untuk memampukan dia sampai ke sana. Dia butuh apa Bapak Ibu? Butuh terbang. Dia butuh apa Bapak Ibu? Butuh menyesuaikan diri dengan keadaannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bekerja hari ini, bukan berarti Bapak Ibu, ya sudahlah, saya udah nggak punya apa-apa, saya udah nggak bisa apa-apa, ya sudahlah, terserah Tuhan aja lah. Nggak begitu Bapak Ibu. Burung ini dipelihara Tuhan, tetapi butuh burung ini juga melakukan bagiannya. Bapak Ibu dan saya hari ini, mungkin hari ini ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin hari ini ada yang tidak punya uang, mungkin hari ini ada yang sedang bergumul dengan finansial yang berat. Bapak Ibu tidak perlu takut, tapi Bapak Ibu harus tetap mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu tetap harus bekerja. Caranya bagaimana? Kerjakan apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu dengan baik. Ya kan saya nggak punya pekerjaan Pak, cari pekerjaan. Udah bosan Pak saya nyari pekerjaan nggak dapat. Ya cari terus. Saya tahu pemeliharaan Tuhan tetap akan ada dalam hidup Bapak Ibu.
Itu yang disebut dengan Jehovah Jireh. Di saat-saat Bapak Ibu membutuhkan, Bapak Ibu akan ditolong Tuhan. Tetapi Bapak Ibu tidak terus yaitu duduk-duduk terus kemudian give up, menyerah. Tidak. Mari kita seperti burung ini berusaha mati-matian untuk sampai kemana? New Zealand. Dia berani tempuh segala sesuatunya karena dia tahu ada yang Tuhan sediakan di satu tempat sana. Harus diperjuangkan. Jadi yang pertama, lawan kekhawatiran itu dengan bekerja keras. Apa saja yang dilihat mata yang bisa dikerjakan, kerjakan saja. Ingat Bapak Ibu, kalau burung saja dipelihara, apalagi Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, kenapa Bapak Ibu dan saya tidak boleh khawatir? Lihat ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 itu berkata begini, siapa di antara kamu yang karena khawatir dapat menambah sehasta saja kepada jalan hidupnya? Jadi, khawatir itu ternyata tidak menambah apa-apa, tidak membuat apa-apa. Gitu ya. Jadi, ada sebuah pertanyaan yang diberikan, ini dengan maksud dijawab, gitu kan? Jawabannya kira-kira apa? Apakah khawatir bisa menambah umur Bapak Ibu sehasta? Bisa? Jawabannya pasti setuju semuanya kan? Tidak kan? Jadi secara teknis Bapak Ibu khawatir itu tidak bisa membuat uang tagihan Bapak Ibu terus hilang, uang sekolah anak Bapak Ibu terus nggak ada. Khawatir itu tidak mempengaruhi apa-apa, tetapi khawatir itu akan menguras mental Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur, membuat Bapak Ibu sakit. Kenapa? Karena khawatir itu membuat Bapak Ibu tidak tenang. Tapi gimana Pak? Ini benar-benar saya nggak tahu harus berbuat apa. Bapak Ibu, bukan berarti kalau Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa terus khawatir menyelesaikan masalah, tidak kan? Mari kita lihat ayat yang ke-32 Bapak Ibu. Ayat yang ke-32 berkata bagaimana Bapak Ibu? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu perlu tahu. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu apa? Bayar kontrakan rumah, bayar anak sekolah, untuk makan sehari-hari. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, apa yang akan Tuhan kerjakan Bapak Ibu? Masih ingat renungan di IG yang saya sampaikan Bapak Ibu? Tuhan itu tidak hanya melihat, tetapi menyediakan dan mempertemukan antara berkat Tuhan dan saudara tepat pada waktunya. Musa disuruh berjalan sampai Moria dan Tuhan menyediakan berkatnya di Moria. Hari ini kita melihat hal yang sama. Tuhan menyediakan berkatnya di New Zealand dan burung itu harus terbang dari Alaska 8 sampai 11 hari sampai ke New Zealand. Untuk apa? Menerima berkat itu. Tuhan tahu, dan Tuhan tidak hanya tahu, Tuhan menyediakan tepat apa yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Berhentilah menjadi yatim piatu. Sadarilah bahwa Bapa di surga tahu detail kebutuhan Bapak itu. Ketika Bapak Ibu khawatir, itu berarti Bapak Ibu sedang meniadakan Tuhan dan merasa Bapak Ibu tidak punya siapa-siapa. Yatim piatu. Saya harus memenuhi kehidupan saya sendiri Pak, karena saya tidak punya siapa-siapa. Bapak Ibu punya Tuhan, betul? Halo Bapak Ibu punya Tuhan.
1 Petrus pasal 5 ayat 7. Bisa dibaca ya Bapak Ibu, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab sebab apa Bapak Ibu? Ia memelihara kamu. Bapak Ibu yakin memelihara Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu berkata pasti karena Bapak Ibu sedang aman-aman saja. Tapi mungkin ketika Bapak Ibu tidak aman-aman saja hari ini, apakah Bapak Ibu masih juga bisa berkata, amin, ada pemeliharaan Tuhan? Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Logikanya bagaimana? Ketika tadi Bapak Ibu berkata, oke, saya tahu, saya harus menghilangkan kekhawatiran karena Tuhan memelihara saya. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, logikanya saya yang lebih dari burung dan lebih dari bunga, saya juga pasti dipelihara. Logika yang kedua, kalau saya khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa, berarti harusnya saya tidak perlu khawatir. Logika yang ketiga yang harus dibangun oleh Bapak Ibu adalah memindahkan prioritas Bapak Ibu dan saya, memiliki mental seorang prajurit Allah. Bapak Ibu, mari kita lihat di ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan hari ini cukuplah sehari. Jadi yang pertama, ketika Bapak Ibu dan saya sedang melakukan sebuah misi Tuhan, maka harusnya Bapak Ibu dan saya itu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu ingat kemarin ketika si Abraham dipanggil Tuhan, Abraham langsung dia bilang bagaimana? Haneni, atau artinya siap Tuhan, sir, yes sir gitu. Walaupun nggak tahu apa yang mau disuruh Tuhan gitu, tapi dia berkata, ya ayo ada apa Tuhan, saya mau apa saja gitu. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya sedang on duty, sedang menjalankan misi Tuhan, sedang mengerjakan misi Tuhan, maka Tuhan itu punya budgeting buat Bapak Ibu. Setuju nggak? Bapak Ibu kan ke dunia ini bukan atas inisiatif Bapak Ibu kan? Bapak Ibu ada yang ingat nggak dulu waktu masih sebelum jadi anak atau jadi bayi, terus ketemu sama Tuhan sedang begini, saya mau ke dunia dong, saya mau jadi orang Indonesia, nanti saya begini, membuat proposal kepada Tuhan ini nanti saya begini. Ada begitu nggak? Tidak ada kan? Bapak Ibu tahu-tahu masuk ke dunia begini ya. Misi siapa? Misi Tuhan kan? Kalau misi Tuhan berarti Tuhan buat anggaran nggak buat kehidupan Bapak Ibu Saudara? Buat dong, ada anggaran surga yang sudah diplotkan buat Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya kenapa saya nggak dapat Pak? Sekarang mari perhatikan ini. Kalau Bapak Ibu punya anggaran, itu semua anggaran sama nggak? Beda, betul kan? Jadi kalau begitu, apa yang diberikan kepada Bapak Ibu kenapa beda dengan orang lain? Dia kok bisa banyak banget ya, saya kok cuma sedikit ya, sesuai dengan kebutuhan. Anggaran itu sesuai dengan kebutuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tetapi ketika saya menyiapkan tentang kecukupan finansial ini, sepanjang minggu ini saya ketemu dengan hal ini di mana-mana. Hari Jumat kemarin di tempat kami ada KTB dan saya biasanya megang KTB anak kelas 10, tapi kemarin karena anak KTB itu pergi camping, gurunya ada yang ikut camping, jadi saya dipindah ke kelas 12. Saya belum kenal anak-anaknya, kemudian saya kumpulin anak-anaknya, saya tanya mereka, pas juga ngomong tentang uang gitu. Saya nggak tahu kenapa ngomong tentang uang juga. Saya tanya satu-satu anak-anak SMA itu, saya tanya, seberapa kaya kamu ingin? Wah. Saya tanya satu. Yang penting bisa makan di mana saja Pak. Keluarga saya bisa makan. Pokoknya kalau saya mau makan apa saja, pokoknya bisa makan gitu. Sama keluarga saya pokoknya aman gitu. Aman. Cuman bisa makan. Cukup Pak, bisa makan. Oke. Yang satunya ya pokoknya keluarga saya bisa beliin rumah buat orang tua saya. Keluarga saya mau sekolah di mana saya bisa. Cukup. Itu aja udah enggak. Hanya satu yang pengen punya supercar. Yang lainnya enggak ada. Hanya satu yang pengen keliling dunia, yang lainnya nggak ada.
Saya tanya, jadi cuma butuh itu saja? Iya Pak, kayaknya cukup deh Pak, nggak perlu bagaimana. Bapak Ibu, kebutuhan satu orang dengan satu orang lain pasti berbeda, betul ya? Jadi ketika Bapak Ibu merasa apa yang Tuhan sediakan buat saya cukup, itu yang Tuhan sediakan dan itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu berkecukupan? Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menikmati segala sesuatunya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu bukan berarti Bapak Ibu pelayanan di sini. Oh Tuhan, saya udah melayani Tuhan cukup saya. Tidak begitu. Artinya mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah Bapak Ibu sekarang on duty-nya di mana? Kalau Bapak Ibu sekarang on duty-nya sebagai pekerja, ya lakukan pekerjaan itu dengan baik. Datang jam 8, pulang jam 5, jam 4 sesuai dengan jamnya. Jangan nyuri waktu pekerjaan. Gak apa-apa lah Pak, yang penting absen. Saya ingat sekali dulu, saya tinggal di rumah teman saya. Kemudian saya SMA, terus kemudian pagi-pagi karena saya bertamu dengan dia, terus teman saya bilang gini, yuk kita ikut Papa, kita diajak makan pagi gitu, makan pagi. Jadi pergi, kemudian bapaknya bilang gini, sebentar ya, saya masuk kantor dulu, absen saja. Berhenti, masuk kantor, kita di parkiran begitu, 10 menit keluar, pergi. Seharian dia nggak balik ke kantor. Bapak Ibu, nggak begitu. Carilah dari kerajaan Allah itu, masuk kantor, kerjakan di kantor, beresin kerjaan kantor, benar-benar dihabiskan untuk kantor, pulang selesai. Itu yang namanya nyari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibu-ibu, oh saya di rumah Pak, saya ngapain? Dia beresin rumah, beresin segala sesuatunya. Apa saja yang dipercayakan Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, baik-baik dikerjakan. Itu yang disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan mikirin begini loh, wah ini kurang banyak nih. Saya ingat sekali ketika saya dulu ada satpam di sekolah, dan setiap saya pulang itu tanya, langsung pulang Pak? Enggak, saya mau nyangkul dulu. Mau nyangkul di mana Pak? Gitu. Tanah-tanah siapalah yang saya bisa tanggulin gitu. Karena dulu saya punya les-lesan, saya bilangnya nyangkul gitu. Setiap kali pulang, Bapak itu kan sekarang udah pensiun, Bapak itu nyangkul Pak gitu, nyangkul gitu. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi prioritas saya apa? Saya cari cangkulan banyak-banyak atau lahan yang Tuhan percayakan yang jadi major itu dicangkul dengan benar enggak? Atau malah sabetan-sabetan di luar sana yang banyak cangkulannya, itu yang membuat itu. Bapak Ibu, hari ini Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang benar? Bapak Ibu terkenal benar nggak di kantor? Bapak Ibu terkenal orang lurus nggak di kantor? Itulah yang disebut dengan kebenaran. Nah itu yang berat Bapak Ibu, karena dunia semuanya miring begini ya. Jadi kalau Bapak Ibu on duty kan Bapak Ibu nggak pernah mikirin apa-apa kan. Bapak Ibu dikirim kantor pergi kemana saja kan nggak pernah mikirin apa-apa kan. Pasti disediakan, hotelnya disediakan, uang sakunya disediakan, sediakan semuanya ketika on duty kan Pak Bu. Jadi selama Bapak Ibu melakukan agendanya Tuhan, kebenaran Tuhan itu dijalankan oleh Bapak Ibu, anggaran kerajaan surga turun buat Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa berkata begini nih, Tuhan saya setia tapi habis itu Tuhan berkati, itu namanya transaksional. Tidak, ini nggak transaksional Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan itu, karena itu tanggung jawab Bapak Ibu yang dipercayakan. Bonus itu belakangan kan Bapak Ibu. Tidak ada yang berkata begini, Tuhan kalau Tuhan berkati saya akan setia. Salah dong. Setia dulu baru diberkati ya. Melakukan dulu baru dapat gaji ya. Bapak Ibu ada yang terima gaji di depan nggak? Nggak ada. Gaji pasti di belakang. Karena apa? Bapak Ibu dan saya seringnya minta bonus sama Tuhan itu di depan. Jadi carilah dulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bonusnya di belakang, berkat Tuhannya di belakang. Anggaran Tuhan akan turun kalau dia Bapak Ibu melakukan pekerjaan Tuhan. Boleh next.
ini 34. 34 ini bahaya nih. Kenapa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari ini, kesusahan hari ini cukup hari ini, kesusahan esok cukuplah hari esok, gitu kan? Nah, saya mau kesaksian nih Bapak Ibu. Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Waktu saya kecil, kalau saya punya roti satu, ibu saya selalu bilang begini, jangan dihabiskan, masih ada hari esok. Setiap kali saya mau menghabiskan roti, ibu saya bilang begini, jangan dihabiskan, masih ada hari esok. Oke. Kemudian pindahlah saya ke rumah teman saya, sesama pendeta, tapi dia tinggal di Jakarta. Ya. Nah, gerejanya besar, gereja baptis. Kemudian selesai ibadah, pendeta dapat amplop gitu, langsung dibuka. Wah, kita dapat segini, mari kita makan-makan. Makan-makan. Habiskan. Kemudian saya mikir begini, kok ibu saya nggak begitu ya? Masih ada hari esok ya? Kok pendeta ini bilang hari ini cukup hari ini, hari esok punya kesalahan sendiri gitu kan? Menurut Bapak Ibu mana yang benar? Dihemat untuk hari esok atau dihabiskan karena besok punya kesusahan sendiri? Mana yang benar Bapak Ibu? Dihemat. Dua-duanya benar gitu ya. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Kesusahan hari ini cukup hari ini, besok lah, kan Tuhan menyediakan lagi. Sebentar Bapak Ibu, sabar. Mari kita lihat. Yuk kita lihat Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu disuruh belajar dari semut. Sudah lihat ya ayat yang ke-6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin yang mengatur penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu. Jadi dihabiskan ya Bapak Ibu? Nggak dihabiskan. Ada yang disimpan. Jadi manajemen itu tetap jalan, rencana itu tetap jalan. Enggak ada semuanya, wah udah apa besok ya urusan besok lah, pokoknya hari ini ada, habisin, besok usah lagi hari ini. Tidak Bapak Ibu, tetap harus ada manajemen. Bapak Ibu ingat ketika Yusuf ada di Mesir, ketika ada 7 tahun kelimpahan itu, enggak dihabiskan semuanya. Dia bangun lumbung-lumbung yang besar, dia manage semuanya dengan baik, sehingga ketika ada kesusahan 7 tahun. Jadi Bapak Ibu perlu menabung, perlu merencanakan untuk sekolah anak saya 10 tahun ke depan, perlu di planning, perlu. Bukan udahlah Pak, kesusahan besok ya besok. Enggak begitu. Jadi bukan berarti bahwa Bapak Ibu tidak perlu buat rencana buat hari depan. Tidak, tetapi begini loh Bapak Ibu. Begini, fokusnya itu bukan tentang uang untuk masa depan, tetapi fokusnya itu adalah memanage berkat Tuhan itu dengan baik dan menghilangkan kekhawatiran masa depan itu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya tetap bekerja dengan baik, Bapak Ibu tetap melakukan bagian Bapak Ibu dengan baik, tetapi Bapak Ibu tidak khawatir akan masa depan. Boleh jadi membuat anggaran itu boleh. Tetapi kalau Bapak Ibu sampai sesak napas, aduh ini kayaknya anak saya SMP, saya udah pensiun, ini gimana ya? Kemarin saya ingat ngobrol sama temen, terus dia akan dapat bonus, terus dia bilang sama istrinya, kita akan dapat bonus. Terus istrinya bilang, wah oke lah kalau gitu, berarti kita bisa jalan-jalan ke Bali ya, gitu kan. Oh ya udah, oke jalan ke Bali, gitu kan. Tapi teman saya yang bilang, tapi nanti anak kita SMP, saya udah pensiun. Istrinya terus mikir, terus dia bilang gini, ya udahlah, nggak usah ke Bali, kita tabung aja uangnya. Bapak Ibu, perencanaan itu penting, tetapi khawatir memikirkan masa depan sampai Bapak Ibu nggak bisa tidur, itu yang nggak boleh. Ya ditabung, nanti ada inflasi, ada perang dunia, ada apa, nggak usah dipikirin.
Bapak Ibu merencanakan dengan baik apa yang bisa Bapak Ibu rencanakan, urusan nanti direncanakan Tuhan. Jadi merencanakan Tuhan itu tetap harus, tetapi meletakkan keamanan hidup Bapak Ibu itu tetap di tangan Tuhan. Jadi bagian Bapak Ibu bekerja, bagian Tuhan itu menjamin kehidupan Bapak Ibu di hari depan. Jadi hari ini saya berharap Bapak Ibu bisa punya kekuatan. Ketika habis ini mungkin Bapak Ibu akan mengalami goncangan ekonomi. Mungkin hari-hari depan Bapak Ibu akan mengalami kelimpahan ekonomi. Apa yang Bapak Ibu harus kerjakan? Kalau pas kelimpahan apa yang Bapak Ibu? Wah, harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya di mana seperti Yusuf di Mesir. Ketika Bapak Ibu nggak punya apa-apa, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, kita akan bicara nanti tentang bagaimana Elia janda sawah dipelihara Tuhan. Yang depan pada dia akan menyampaikan tentang apa itu mana dan bagaimana Tuhan menyediakannya buat Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, sebagai penutup, logika tentang providensia ini mengajar bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup ceroboh tanpa perencanaan, melainkan hidup tenang tanpa ketakutan. Rencana tetap jalan, tapi Bapak Ibu tenang dengan jaminan Tuhan. Jadi hari ini ajakan saya, mari kita bekerja dengan rajin, gemar menabung dengan bijak. Tetapi menaruh kepercayaan itu bukan pada nominal yang bisa Bapak Ibu kumpulkan. Kepercayaan sepenuhnya kepada komandan Bapak Ibu, Tuhan yang punya anggaran untuk hidup Bapak Ibu. Komandan yang akan mensuplai kehidupan Bapak Ibu karena Bapak Ibu prajuritnya di dunia ini. Jadi hari ini, jika Tuhan memandu burung melintasi samudera yang luar biasa, Dia juga akan memandu Bapak Ibu melewati semua tagihan kebutuhan hidup Bapak Ibu dengan cara Dia yang luar biasa.